Baik, nilai-nilai ilahi dan nilai-nilai insani dalam muamalah ini bagian yang memang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita bicara nilai-nilai itu, nilai ilahi ini adalah nilai yang paling tertinggi ya. Nilai yang paling tertinggi. Tidak ada lagi nilai yang paling tinggi selain nilai ilahi ini, nilai ketuhanan, nilai yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru muncul nilai-nilai insani. Kalau dalam Al-Qur'an itu hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Dalam muamalah sebagaimana yang telah saya share materinya minggu-minggu yang lalu, muamalah berarti kan muamalah, yaitu ta'amul bainan nas, interaksi yang dilakukan manusia antar manusia. Kesempurnaan interaksi antar manusia dengan manusia itu harus dibarengi dengan nilai ketuhanan tadi. Jadi nilai-nilai ketuhanan itu adalah nilai-nilai yang mutlak harus dimiliki oleh manusia. Takhalluq bi akhlaqillah, ya. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Bersifatlah kalian dengan sifatnya Allah. Tapi bukan meniru Allah ya, bukan menjadi Allah atau bukan menjadi Tuhan, tapi bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai dan sifat-sifat Allah itu dalam diri kita. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Nah, kita sebagai umat manusia tentu memiliki rasa itu, rasa kasih dan sayang. Baik itu kepada manusia maupun kepada alam semesta ya. Nah, inilah kira-kira yang perlu dicermati yang pertama sekali. Berikutnya, ya, berikutnya, lanjutkan. Di dalam memahami nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah itu, kita harus bisa mengkaji nilai-nilai Islam. Karena mengkaji nilai-nilai Islam itu sangat penting ya. Apalagi menyangkut berbagai aspek kehidupan yang dimiliki oleh manusia. Nilai-nilai Islam. Bermuamalah dengan manusia itu harus didasari dengan nilai-nilai Islam. Seperti bagaimana cara-cara kita menghargai dan menghormati orang lain gitu ya. Cara kita mengemukakan pendapat, cara kita memberikan atau menyanggah instruksi ataupun memberikan komentar terhadap pandangan-pandangan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Nah, sebelum menanamkan nilai-nilai Islam, terlebih dahulu harus memahami ajaran agama Islam secara keseluruhan. Ya, mencakup masalah rukun iman, rukun Islam, dan juga ihsan. Ya. Rukun iman berapa? Ada 6 ya? 6, Pak. 6. Nah, rukun Islam? 5, Pak. 5. Ya. Ini harus betul-betul kita pahami, jangan kebalik. Karena masih banyak juga kadang-kadang kita rukun iman berapa? 5. Rukun Islam 6. Kebalik. Salah. Ihsan itu ada 1. Kalau iman itu kan hal yang berkaitan dengan iman kepada Allah, malaikat, nabi dan rasul, pada kitab atau kitab nabi dan rasul, ya, takdir, qada dan qadar, pada hari kiamat. Islam ya iman kepada bukan bersyahadat ya, bersyahadat, salat, puasa, haji, zakat. Nah, zakat, puasa dan haji dan sebagainya. Jadi oleh karena itu di dalam
apa namanya, nilai-nilai itu mengandung nilai-nilai religius sebenarnya. Ya, mengamalkan nilai-nilai keagamaan di dalam kehidupan. Ihsan apa dia? Antara budallah ka'annaka tarahu, bahwa kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita nggak melihat Allah, berarti Allah pasti melihat kita. Ini perlu kita tanamkan, bahwa menyadari dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dan mengawasi segala tindak tanduk kita sebagai manusia. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Peranan agama dalam menjaga kesehatan mental ya sangat penting ya. Di bahwa keimanan dengan meyakini rukun iman yang keenam itu memelihara, atau maksudnya meyakini rukun enam rukun iman itu bermaksud untuk memelihara seseorang dari goncang-goncangan atau gangguan-gangguan jiwa. Maka seorang yang beriman, dia hatinya akan menjadi tentram, hatinya akan menjadi tenang. Ya. Hatinya tidak goyah, tidak goncang. Maka orang-orang yang meyakini rukun iman itu adalah orang-orang yang betul-betul menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya di dunia ini semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya nilai-nilai ilahiyah itu ditanamkan di dalam setiap jiwa kita. Agar jiwa kita itu menjadi jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa yang tidak goncang dengan berbagai macam ujian-ujian yang kita hadapi. Karena banyak orang kan ya di saat mendapatkan ujian musibah itu tergoncang jiwanya, terganggu jiwanya. Bahkan seringkali kita melihat ada berita itu orang karena jiwanya terguncang, depresi, stres, mereka itu sehingga bunuh diri gitu. Nauzubillah. Keimanan dapat mengurangi tekanan-tekanan batin dan kekecewaan yang timbul dalam interaksi keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini penting juga. Kenapa pentingnya iman itu? Supaya seseorang itu tidak merasakan atau mengurangi tekanan-tekanan batin. Karena banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi itu membatin dalam jiwanya. Sehingga seseorang itu tadi goncangan, gangguan kejiwaan, depresi, stres yang berkepanjangan, yang tidak pernah ada ujungnya. Karena disebabkan itu tadi kurangnya rasa iman yang ada di dalam jiwa, di dalam hati. Maka oleh karena itu, supaya hati kita menjadi tenang, tentram, maka perkuatlah keimanan kita itu. Sehingga nanti di dalam bermasyarakat, di dalam berkeluarga, kita berinteraksi itu semakin baik. Gitu. Tidak introvert, tidak menutup diri. Gitu. Ya, seringkali orang ingin jauh dari masyarakat, mengasingkan diri, tidak mau bergaul. Karena apa? Karena takut jiwanya, hatinya goncang, gangguan jiwanya terganggu kalau ada orang banyak. Nah, dalam Islam nilai-nilai ilahiyah itu sangat mempengaruhi ya terhadap ketenangan batin seseorang. Maka oleh karena itu orang yang semakin kuat nilai-nilai ilahiyah dalam dirinya, mana semakin kuat, maka dia semakin kokoh. Ya, hatinya tidak akan mudah tergoncang, jiwanya tidak akan mudah terganggu gitu. Sehingga dia menjadi seorang muslim yang baik. Keimanan mengakibatkan timbulnya keserasian dan keharmonisan antara pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang membawa kepada ketentraman. Ya. Ini yang diharapkan itu dari nilai-nilai ilahiyah itu muncullah keimanan yang timbul keserasian, keharmonisan antara pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang membawa kepada ketentraman.
Bagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa banyak orang galau, stres, dan segala macamnya itu diakibatkan karena apa? Karena kurangnya rasa iman dalam jiwanya itu kosong. Jiwanya itu kosong. Sehingga pikiran kosong, jiwa kosong, perasaan kosong, akhirnya perbuatan-perbuatannya itu tidak sesuai ya dengan apa-apa yang telah digariskan Allah. Melenceng. Perbuatan-perbuatan yang melenceng itulah akan merusak ketentraman. Semakin banyak kita berbuat salah, semakin banyak kita berbuat dosa, maka akan semakin susah mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Berikutnya, pendidikan nilai membantu banyak orang untuk membedakan apa yang dilakukannya, dirasakan, atau difikirkan. Ya, nilai. Ingat, nilai-nilai itu akan membantu seseorang itu. Ya, seseorang akan paham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang maslahat, mana yang mudarat, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang halal, mana yang haram. Ya, kenapa? Karena dia memiliki nilai, value, ya bahasa Inggris value. Seorang yang beriman itu memiliki nilai dalam dirinya. Nah, nilai itulah yang seringkali kadang-kadang kita suka hilang. Suka muncul, kadang hilang, kadang muncul. Ya, atau kadang-kadang down, kadang-kadang up, naik. Ya, inilah klasifikasi nilai dari berbagai sudut pandang ya. Kalau kita lihat dari kemampuan jiwa untuk menangkap mengembangkannya, nilai itu ada yang bersifat statis ya. Ada yang bersifat dinamis. Ya, statis itu seperti kognitis, emosi, dan psikomotorik. Nah, kalau yang dinamis itu seperti motivasi berprestasi, motivasi berafiliasi, motivasi berkuasa. Nilai yang kita harapkan kalau berkaitan dengan nilai-nilai ilahiyah itu adalah nilai-nilai yang bersifat kognis, statis, tetap. Kita berharap kalau iman itu masalah iman ya kita perkara iman kalau bisa ya selalu naik. Meskipun kata hadis Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang nambah, kadang turun. Kadang up, kadang down. Ya, kadang naik, kadang turun. Itu adalah fitrah manusia. Dilihat dari proses budaya itu ada beberapa nilai. Pengetahuan, ekonomi, keindahan, politik, keagamaan, kejasmanian, dan lain-lainnya. Maka ini adalah proses budaya yang memang harus dilalui seseorang. Ya, maka setelah itu kita lihat sumbernya dari mana. Ya tadi sumbernya adalah nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah yang akan bisa mengendalikan semuanya. Baik itu ilmu pengetahuan, ekonomi, keindahan politik, keagamaan, dan kejasmanian, lain-lainnya, itu semuanya mesti harus dilandasi dengan nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah. Bisa difahami ya? Nah, mudah-mudahan bisa. Klasifikasi nilai dari berbagai sudut pandang berikutnya kita lihat dari ruang lingkup keberlakunya. Nilai itu kan ada yang bersifat universal, ada yang bersifat lokal. Universal, Islam adalah nilai yang bersifat universal, yang bisa berlaku dimanapun, kapanpun, dan dengan umat seperti apapun dan dimanapun. Islam itu agama yang komprehensif, agama yang universal. Nilai-nilai yang dikandung di dalamnya juga mengandung nilai-nilai universal. Ya, mengandung nilai-nilai yang bersifat universal, komprehensif. Sedangkan nilai-nilai lokal itu biasanya nilai-nilai yang memang berkaitan tentang ya kehidupan manusia. Setiap ruang lingkup manusia itu berbeda-beda ya dalam memahami nilai-nilai itu. Kalau nilai-nilai ketuhanan adalah nilai-nilai yang universal. Sementara nilai-nilai insaniah itu adalah nilai-nilai yang bersifat lokal. Ya, bisa dikatakan ya di suatu tempat bisa berubah, tapi di satu tempat bisa digunakan, bisa dilakukan. Ya, dalam memahami Islam, dalam memahami
nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah ini kita harus melihat dari dua sudut pandang tadi. Ya, yang bersifat universal dan lokal. Dari dimensinya ada yang bersifat abadi, pasang surut dan temporal. Mana yang abadi? Nilai-nilai ilahiyah itu adalah bersifat abadi, teman-teman. Sementara yang pasang surut temporal ini adalah nilai-nilai insaniyah. Kalau dilihat dari hakikatnya, nilai hakiki yang bersifat universal, ya itu bersifat, yang universal itu bersifat abadi. Sementara yang kedua adalah bersifat lokal, pasang surut dan temporal. Nilai-nilai ilahiyah adalah nilai yang bersifat abadi dan universal, kan gitu ya. Sementara nilai-nilai yang bersifat lokal, pasang surut dan temporal itu adalah nilai-nilai insaniyah. Dan nilai yang subjektif juga, nilainya ada yang bersifat, ini dari sifat ya, sifat rasional. Nah ini nilai ilahiyah terbagi dua juga, nilai-nilai ubudiyah dan nilai-nilai ilahiyah muamalah. Jadi ubudiyah dan ilahiyah, ubudiyah dan ilahiyah muamalah. Jadi dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam konteks bermuamalah. Kalau kita lihat kan ada nilai rasionalnya berapa? Ada 6 ya. Sosial, individual, biologis, ekonomik, politik, estetik. Terakhir, ini nilai ilahiyah yang tadi ya. Nilai yang bersifat mutlak tadi. Ya, nilai ilahiyah yang bersifat nilai ketuhanan, yang lahir dari sebuah keyakinan. Tidak ada ragu di dalamnya. Ini adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Ada iman, takwa, ya, yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Nilai ini merupakan nilai yang pertama dan paling utama dalam kehidupan manusia gitu. Jadi nilai ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi inilah yang saya sampaikan tadi, nilai-nilai ilahiyah ini adalah nilai yang bersifat statis, mutlak. Ya, jadi kapanpun, dimanapun, dia akan tetap berlaku gitu ya. Beberapa macam nilai-nilai yang sangat mendasar itu adalah nilai iman dan Islam dari ihsan, takwa, ikhlas, tawakal, syukur, dan sabar. Nah, sementara nilai insaniyah itu adalah manusiawi, nilai-nilai berkaitan dengan manusia. Ya, jadi bersifat insaniyah alamiah. Ya, diturunkan untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistik, humanis, serta menjaga dari sifat-sifat kedurjanaan hewani ya, agar tidak mengalahkan sifat-sifat kemanusiaan. Jadi nilai-nilai insaniyah itu adalah nilai yang luhur juga, yang memang kalau menurut saya harus dilandasi dengan nilai ketuhanan juga. Tidak mesti, tidak bisa berdiri sendiri. Dan ibadah bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan rohani, dengan demikian manusia bukan semata-mata raga ya, terdiri dari unsur tanah yang membutuhkan makan dan minum saja, tetapi juga yang memiliki nilai-nilai yang luhur yang menempati raga. Artinya rohani dan jasmani mesti harus diisi. Ilahiyah itu adalah dalam rangka mengisi rohani kita. Insaniyah itu adalah dalam rangka mengisi raga kita. Rohani dan raga, jasmani dan rohani ya. Syariat memelihara kemuliaan manusia dalam semua hukum yang dibawa sejak manusia itu lahir ke muka bumi ini sampai meninggal dunia. Ya, dan bahkan sampai setelah mati. Maka syariat Islam ini diturunkan adalah untuk kepentingan manusia, untuk menjaga manusia. Ya. Tidak membeda-bedakan manusia, karena sesungguhnya manusia yang mulia itu adalah manusia yang bertakwa gitu. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, banyak ras dan agama, semuanya itu tidak jadi masalah. Kasta misalnya, ya, ras misalnya, bahkan suku, agama tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah bagaimana ya nilai-nilai insaniyah itu bisa terwujud dalam kehidupan manusia itu. Makanya dalam bermuamalah kita boleh saja dengan orang-orang non-Islam. Ya. Bermuamalah boleh saja dengan orang-orang kafir misalnya. Orang-orang yang bukan seagama dengan kita. Tapi mengenai masalah ilahiyah, konsep ketuhanan, kita cukup hanya menggunakan prinsip Islam saja.
Maka tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, satu tanah air dengan yang lainnya, masyarakat dengan yang lainnya, kecuali hanya takwa ya. Makanya dalam insaniyah itu semua manusia itu sama kan gitu. Dalam konteks Islam insaniyah. Tapi dalam ilahiyah dilihat apa? Takwanya, ibadahnya, amal solehnya. Nah, ini nilai ilahiyah itu nilai yang tertinggi ya. Nilai insaniyah itu adalah sejajar ya sesama manusia. Nilai ilahiyah harus menaungi nilai-nilai insaniyah ini. Nilai-nilai ketuhanan yang disampaikan tadi harus menaungi nilai-nilai kemanusiaan. Jangan terbalik. Maka kedua-duanya itu harus sejalan, tidak boleh. Ya, ada orang baik sesama manusia tapi buruk kepada Allah, atau ada orang yang taat kepada Allah tapi buruk kepada manusia. Ini tidak memiliki nilai-nilai insaniyah dan apalagi nilai-nilai ilahiyah. Ini wilayah ya. Iman itu wilayah satu. Wilayah duanya adalah manusia. Wilayah tiga siapa? Itu adalah alam. Makanya ada muamalah ilahiyah, muamalah insaniyah, dan muamalah bil alamiyah, dengan alam. Dengan alam, dengan manusia, dan juga dengan wilayah, dengan Tuhan. Tuhan itu adalah paling inti ya, paling dasar sekali. Terakhir, nah ini dia, alam jagat raya, manusia, dan iman. Iman adalah dasar paling dalam, paling inti dari semua muamalah itu. Jadi muamalah insaniyah harus dibarengi dengan muamalah ilahiyah. Atau muamalah alamiah juga harus dibarengi dengan muamalah ilahiyah. Alam manusia harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan iman itu. Keterkaitan. Oke, baik teman-teman, saudara-saudara, bagaimana? Cukup sampai di sini diskusinya. Silakan Anda lanjutkan videonya yang ada di link ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Baik. Baik, Pak. Sampai di sini barangkali silakan kalau ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan mungkin nanti kita ini ya. Dari saya cukup sekian saja, barangkali sudah mau maghrib ini. Silakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Pak.